3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di video ini. Pada video ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal basic yang perlu Anda ketahui atau kita belajar bersama mengenai beberapa hal dasar-dasar dari mengoperasikan Microsoft Office Word, teman-teman ya. 3, 2, 1, back to basic. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pembahasan atau penggunaan dari penomoran halaman ya teman-teman ya. Nah teman-teman silakan dibuka aplikasi MS Word-nya. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai tulisan atau lembar kerja saya sudah ada isinya sebanyak, ini saya buat sebanyak 4 halaman ya. Saya membahas mengenai artikel yang sumbernya saya cari di internet ya, teman-teman juga bisa cari nanti. Nah, intinya teman-teman di sini harus mempunyai minimal 3 lembar ya, lembar pekerjaan atau 3 lembar ketikan yang sudah Anda buat. Ada beberapa jenis penomoran ya teman-teman ya. Yang pertama adalah jenis penomoran yang semua halamannya itu mempunyai format penomoran yang tetap. Misalnya di bawah tengah ya semuanya di bawah tengah, kemudian atas kanan di atas kanan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penomoran di mana halaman satu dengan halaman keduanya itu dan seterusnya berbeda. Misalnya di halaman pertama letaknya di tengah bawah, halaman kedua dan seterusnya itu berada di atas kanan, misalnya seperti itu. Biasanya untuk penulisan artikel ilmiah, baik untuk tesis, skripsi, nah itu biasanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dari penomoran halaman yang tidak tetap. Misalnya seperti ini. Di halaman pertama atau misalnya ada kata di bab ya, misalnya bab 1 atau bab 2 itu penomorannya di bawah tengah, kemudian nomor 2 dan seterusnya di kanan atas. Nah, namun ada kalanya lagi nanti di tengah-tengah halaman, misalnya dikembalikan lagi di tengah lagi, misalnya di bawah tengah lagi. Nah, ini biasanya terjadi misalnya Anda mengetik misalnya tugas Anda atau skripsi Anda dalam satu file ya. Jadi dalam satu file itu pasti otomatis tulisan atau kata babnya pasti ada minimal 5 ya atau 4 minimal. Nah, sedangkan selain bab pada babnya, selain di babnya ya pasti di sebelah kanan atas. Nah, itu kan pasti akan terjadi kesusahan itu jika terjadi dalam satu file. Nah, nanti akan kita buat yang kira-kira seperti itu. Ya, pada poin pertama mungkin langsung aja ke praktek ya, biar nanti lebih paham ya. Mungkin kalau dijelaskan secara voice agak susah ya. Nah, yang pertama teman-teman pasti teman-teman bisa ya untuk yang kategori pertama, yaitu bagaimana menerapkan atau membuat penomoran untuk keseluruhan itu sama. Nah, caranya kalau bagi yang belum, kita tinggal klik insert aja. Nah, kemudian di bagian page numbernya tinggal dipilih ya. Page numbernya mau di top, berarti yang paling atas. Nanti ada pilihannya mau atas nih, atas kiri, kiri atas ya, terus kiri tengah, kiri kanan. Terus ada format yang menggunakan ada page. Nah, ini tinggal dipilih salah satu aja. Nah, misalnya saya pilih yang atas ya. Nah, atas. Oke, ini sudah di atas, nomornya muncul, nomornya muncul. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Ada juga beberapa kasus yang seperti ini, nomornya double nih, ada yang di atas, ada yang di bawah sini misalnya ya. Nah, kita buat seperti itu. Nah, yang di bawah itu ada bottom teman-teman ya, tinggal dipilih, saya pilih yang tengah. Nah, nanti di sini umumnya bisa jadi 2 nih. Nah, ada 1, ada juga 1. Nah, ini kalau ingin menghapus sih ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara menghapus via
option page number. Cuman kalau kita pakai yang remove page number ini akan terhapus semuanya. Nah, misalnya kalau kita hanya pengen menghapus yang salah itu ternyata yang di bawah tengah, kita cukup klik 2 kali di bagian footernya, ya, atau di ini juga bisa sih, footer ini ya. Caranya di sini aja. Klik 2 kali aja di sini. Nah, nanti akan muncul option seperti ini. Teman-teman ini tinggal dihapus aja sampai terhapus. Kemudian klik 2 kali di atas dari footer ya. Terserah aja di sini supaya aktif lagi. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman ya. Nah, ini sudah hilang. Oke. Nah, itu bagaimana cara menerapkan page number dengan ketentuannya semua page itu mempunyai format penulisan penomoran yang sama ya. Nah, ini sekarang saya hapus dulu semuanya. Kita akan mencoba yang kedua. Saya remove dulu ya. Oke, gunanya remove ini untuk menghapus semua format-format penomoran yang ada ya. Nah, gitu. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat yang kedua ya, yaitu penomoran, di mana di halaman pertama biasanya kalau misalnya ada tulisan bab 1 ya, pasti itu penomorannya terletak di bawah tengah, kemudian yang kalimat berikutnya adalah di bagian atas. Ya teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan ya, kita akan membuat pengaturan penomoran halaman dengan format halaman pertama dan halaman berikutnya itu mempunyai format yang berbeda. Nah, di sini teman-teman saya ambil contoh kayak tadi ya. Misalnya kalau yang di bagian bab dan keterangan babnya, misalnya bab 1 itu posisinya adalah di bawah tengah, kemudian di file-file berikutnya atau di lembar-lembar kerja berikutnya itu terletak di atas kanan ya, kayak gitu ya. Oke, cara yang simpelnya teman-teman kalian scrolling dulu ke ini ke page yang kedua ya, teman-teman ya. Di page kedua ini di bagian headernya sini kalian klik 2 kali. Nah, hingga nanti aktif muncul header dan footer tools ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman different page-nya itu dicentang ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang belum dicentang itu silakan dicentang dulu. Itu simpelnya. Nah, jika sudah teman-teman klik 2 kali di bagian main kontennya ya, di sini ya, di area sini, atau di close ini juga bisa nih, tombol close, header, dan footer gitu. Nah, sekarang kursornya teman-teman pastikan arahkan di page pertama ya. Ini saya taruh di paling atas aja. Nah, kemudian di sini kita mulai dengan insert page-nya ya, page numbernya. Pertama kita taruh di bawah tengah gini ya. Oke, kita cek dulu. Page pertama ada ya. Page keduanya, nah ini tidak ada nih. Page 2 sampai terakhir itu tidak ada. Nah, ini kalau sudah seperti itu, di bagian kemudian aktifkan kursornya di page yang kedua, teman-teman ya. Nah, kalau sudah tinggal klik tombol insert, kemudian ada page number, kemudian di bagian top dipilih yang atas kanan. Oke. Oke. Nah, ini di bawahnya ada, di atasnya nggak ada, tapi yang lembar kedua di atasnya ada, di tengahnya nggak ada. Nah, selanjutnya akan terus-terusan seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sip ya. Nah, itu teman-teman untuk penggunaan dua setting penomoran halaman yang berbeda halaman teman-teman ya. Nah, teman-teman berikutnya misalnya untuk kasus yang ketiga ya teman-teman ya. Misalnya nih kita misalkan di halaman 1 ini untuk bab 1, kemudian halaman 2 adalah isinya, kemudian di halaman 3 ini adalah bab 2. Kemudian di halaman 4 adalah isi dari bab 2 ya. Nanti bisa teman-teman praktekkan untuk di bab-bab berikutnya. Otomatis jika mengikuti format yang tadi disampaikan, maka di halaman 3 ini harusnya penomorannya itu terletak di bagian bawah ya, bawah tengah ya, seperti itu ya.
Nah, agar itu bisa terlaksana teman-teman, kita akan menggunakan yang namanya page break ya teman-teman ya. Nah, cuma untuk di page break ini misalnya karena yang akan kita break nanti di halaman ketiga agar penomorannya berubah ke kanan bawah. Berarti teman-teman di akhir halaman kedua nih kursornya taruh di sebelah paling akhir ya, usahakan di paling akhir kalimat ya. Nah, kayak gini. Terus teman-teman klik layout. Nah, sekali lagi ya, pastikan kursornya di sini di akhir kalimat. Kemudian klik menu layout. Kemudian di sini ada bricks. Di sini ada bricks ya. Nah, kemudian diklik, pilih teman-teman pilih next page. Artinya yang nanti akan di break atau di stop formatnya itu untuk page berikutnya. Ya, tekan aja, klik aja. Klik, nah nanti akan terenter teman-teman sedikit sini ya. Nah di sini teman-teman Anda harus menekan tombol delete di sini ya, tekan tombol delete-nya, jangan backspace ya tapi delete ya. Oke, sudah terdelete. Nah di sini teman-teman akan otomatis seharusnya sih mengikuti ya, mengikuti dari format yang paling sesuai dengan nomor 1 nih. Nomor 1 di sini, nomor 3-nya juga akan otomatis berada di tengah. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi ini jika misalnya tidak muncul teman-teman bisa langsung aja klik insert lagi karena nanti akan otomatis mengikuti sesuai yang seperti di page nomor 1. Masukin aja penomoran untuk yang di bawah tengah. Nah, kayak gitu. Nah, itu teman-teman tentang pembelajaran kita mengenai penggunaan numbering ya atau page number. Tadi ada 3 teman-teman ya. Yang untuk keseluruhan halamannya sama. Yang kedua halaman pertama dan halaman seterusnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah beberapa format penomoran yang berbeda. 1 dan ketiga dan yang seterusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah itu teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar atau ada pertanyaan juga tuliskan di kolom komentar. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.